nih. Jadi kalau kita dengar tadi dari penjelasan Kak Malvin nih, Kak Malvin kan udah sangat aktif ya Kak dari zaman mungkin dari sekolah SMA juga, dari di kuliah. Nah, kenapa sih akhirnya Kak Malvin itu termotivasi untuk aku mau aktif nih di kampus, aku mau terlibat nih, aku akhirnya mau nih jadi ketua gitu. Jadi akhirnya sampai bisa terjun jadi seorang ketua BEM itu apa sih yang motivasi Kak Malvin gitu? Iya, jadi karir adik-adik semua, Kak Marvin kan berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi waktu SMA untuk membiayai SPP itu saya pun juga ke sekolah tuh naik sepeda gitu, saking pengen ngiritnya gitu ya. Terus jualan gorengan, jualan keripik, jualan jus buat SPP gitu kan, buat apa biayain sekolah. Terus tiba-tiba dapatlah tuh kesempatan bisa mendapatkan beasiswa dari Bank FTK itu. Saya berpikir Masya Allah, Alhamdulillah saya terbantu dan itu ngena banget sih ke hati saya tuh. Jadi sejak saat itu saya berikhtiar bahwa ketika masuk di kampus tuh saya nggak boleh nih yang kayak belajar aja gitu. Saya harus ketemu sama banyak orang, menyerap semua apa yang dia informasi dari mereka semua, belajar dari siapapun gitu ya. Hingga akhirnya termotivasi untuk di tingkat 1 saya itu lanjut jualan, karena dulu di Poltek itu semesternya itu sekitar gitu. Artinya dalam sebulan, satu semester kan 6 bulan ya teman-teman semua. Sebulan tuh saya harus mati dapat 500.000. Nah, itu gimana caranya tuh? Akhirnya jualan gorengan, keripik segala macam. Saya harus survive gitu ya, dengan meskipun perkuliahan cukup ketat. Akhirnya karena saya cukup aktif segala macam, ketika itu tingkat 1 udah jadi staff di himpunan mahasiswa sipil. Dan akhirnya karena aktifnya itu teman-teman sekalian, saya dapat kenalan dari orang ketika itu dia anak MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, orang kakak kelas yang organisasi juga lah istilahnya. Nah, karena Malvin ini dekat sama beliau, sama kakak-kakak senior, alhamdulillah atas izin Allah dikasih lagi rekomendasi beasiswa bidik misi teman-teman. Jadi ada yang kuliah di Poltek itu kan ini ya, bukan kejam sebenarnya, ketat gitu ya. Jadi ada yang cuti lah istilahnya. Sedangkan kuota bidik misi itu nggak boleh kosong gitu Kariris. Nah, akhirnya diaksi sama kakak senior saya ketika itu, dapatlah Kak Malvin beasiswa bidik misi. Dari situ ingat lagi, alhamdulillah ya Allah, terbantu lagi gitu. Terbantu lagi. Nah, dari situ saya pede tuh, ya udah deh, alhamdulillah nggak bisa tercover lah istilahnya bulanan, karena bidik misi itu bulanannya udah aman lah, plus dapat uang living cost gitu ya. Jadi saya nggak usah, udah ada uang living cost gitu teman-teman. Alhamdulillah dari situ pede tuh, akhirnya wah maju deh nih, maju jadi ketua himpunan gitu, karena teman-teman semua didukung kan. Jadi saya nggak maju aja gitu jadi ketua himpunan, karena didukung juga sama teman-teman. Akhirnya dari dasar itu dibantu, saya akhirnya mencoba untuk menjadi ketua, agar saya berpikir semoga dengan menjadi ketua itu ketika itu bisa membawa manfaat juga nih buat orang sekitar, buat mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, atau ada akhirnya aktif tuh ada program apa gitu kita ke SMA di Depok, karena PNJ meskipun namanya Politeknik Negeri Jakarta, kita kampusnya di Depok sebetulnya. Nah itu akhirnya buat program beasiswa juga gitu biar bisa masuk PNJ. Nah dari situ berlanjut ternyata akhirnya Kariris alhamdulillah jadi jurusan himpunan mahasiswa jurusan terbaik di periode 2014-2015. 2015 nama Kak Malvin kedengeran dia tuh satu kampus gitu ya. Ya Poltek kan nggak segede UI ya, tapi ya alhamdulillah cukup ada nama lah ketika itu. Alhamdulillah Allah kasih. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi ketika itu alhamdulillah dipercaya menjadi ketua BEM. Nah dari BEM itulah, BEM kampus itulah Bang Malvin coba meneruskan perjuangannya Kariski istilahnya dulu gitu. Kita buat bermacam program-program yang memang bisa bermanfaat buat banyak orang.
Tapi apakah nggak ada tantangannya? Wah, jelas gitu. Ya sekali namanya di kampus itu kan agak cukup strict ya, yang mengganggu jalannya perkuliahan, jujur aja iya. Tapi saya pikir kalau tadi ya, kalau orang jahat aja ya, dia dengan gigihnya melaksanakan kejahatannya, kok kita orang baik cepat nyerah gitu. Ya udah, akhirnya Kak Malvin gimana caranya biar gigih kuliah nih, karena amanah itu kan dari orang tua adalah belajar ya teman-teman semua ya, itu harus harga mati loh. Tapi sebagai seorang pemuda harus berjuang juga nih, gimana caranya kuliahnya dapat tapi organisasinya juga harus jalan, agar ada banyak teman-teman semua tuh yang bisa berinspirasi juga. Niatnya tuh lillahi ta'ala, karena niatnya itu bantu orang. Dari situlah intinya kita punya energi lebih, karena kalau niatnya pengen cuman biar bisa eksis segala macam, itu dapat masalah aja udah langsung bubar, nyerah tuh. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita generasi milenial dan generasi teman-teman semua ya. Kalau gen di bawah kita apa sih, Kariris? Gen Y ya? Gen Y ya? Gen Y ya. Ya 2000-an teman-teman lah ya, adik-adik kapiler lah ya, adik-adik panti. Itu biasanya generasi kita punya satu sifat yang hampir sama, yaitu adalah gampang nyerah. dapat masalah sedikit, aduh udah rebahan gitu. Daya juangnya rendah gitu ya Kak ya? Daya juangnya jadi gampang ya gitulah. Nah, tapi saya yakin banget sih, Kak Malvin yakin banget, jadi tidak seperti itu. Dari semua berawal dari niat melanjutkan kebaikan lainnya itu juga butuh niat yang kuat gitu adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik pengen misalkan punya cita-cita masuk UI kayak Kak Riris atau Kak Rizky gitu ya, itu bisa banget asal teman-teman punya niat yang tulus, bukan untuk gaya-gayaan, anak UI atau gimana gitu, tapi benar-benar pengen dengan saya menjadi anak UI, saya bisa membawa banyak manfaat untuk banyak orang. Gitu adik-adik. Ini mohon maaf saya gayanya emang kayak begini. Mantap, Masya Allah nih sharingnya dari Kak Malvin. Jadi beberapa poin yang bisa diambil adalah tadi ya, benar-benar Kak Malvin itu jiwa kemandirian dan kerja kerasnya itu patut banget dicontoh nih sama adik-adik semuanya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada batasan, walaupun kita mungkin hidup atau lahir di lingkungan yang ada memiliki keterbatasan, tapi dengan kita bisa terus kerja keras ya Kak ya, kita terus mau usaha nih untuk meraih apa sih sebenarnya yang mau kita capai, itu semuanya pasti bisa dan pasti ada jalannya kayak gitu. Kak Malvin sendiri nih, tadi kalau dari sharingnya tuh Kak Malvin itu udah aktif di kampus, kemudian ikut lomba juga, kemudian aktif di Karang Taruna juga. Jarang-jarang nih anak muda yang masih mau aktif di lingkungan sosial kan sebenarnya. Nah, kalau dari Kak Malvin sendiri gimana sih buat ngebagi waktunya nih buat ngebagi semua kegiatan-kegiatan kakak ini? Kalau ya, yang paling pertama yang saya lakukan adalah Kak Malvin buat skala prioritas, adik-adik sekalian, buat skala prioritas. Tentunya ada, kalau saya dulu diajarin gini, ada bikin kertas tuh dijadiin 4 gitu ya, dijadiin 4, jadi namanya skala prioritas. Prioritas pertama yang amat sangat penting dan urgent gitu ya. Prioritas kedua penting tapi nggak urgent banget gitu. Prioritas ketiga tidak penting dan tidak urgent. Prioritas keempat ini lebih baik yang benar-benar nggak sangat amat tidak penting dan dihiraukan lah. Tulis apa-apa saja yang menjadi kegiatan kita, misalkan main game atau organisasi, belajar, ketemu sama teman-teman, semuanya segala macam ditulis. Nah teman-teman masukin tuh ke skala prioritas tuh yang kira-kira kegiatan yang bermanfaat buat teman-teman di masa depan, yang kalian pikir itu bermanfaat buat kalian, masukin deh itu ke diagram-diagram itu. Jadi nanti itu buat acuan prioritas adik-adik semua untuk iya ya, ini harus yang dioptimalin nih, karena pada akhirnya kita juga nggak bisa ngerjain semuanya. Rilis. Jadi dalam 1 minggu itu saya kan banyak punya teman ya, ada beberapa terkadang di organisasi misalkan membutuhkan saya kayak itu, tapi saya butuh hadir kuliah misalkan atau enggak ujian. Jadi
di organisasi digantiin dulu sama yang lain. Jadi dari skala prioritas itu kita tetap bisa ngerjain semuanya tanpa harus mengganggu kegiatan yang menjadi prioritas kita. Sebagai satu contoh gini, Kak Malvin sebagai mahasiswa S1 yang lagi kuliah ya di UP, tapi juga lagi bekerja kayak itu. Tapi di satu sisi di lingkungan lagi butuh nih Kak Malvin nih. Ya udah, pertama yang Kak Malvin prioritaskan adalah bekerja dulu, karena saya kuliah juga dari uang tempat saya bekerja gitu kan. Saya prioritaskan pekerjaan saya dulu sehingga sampai selesai. Nah, alhamdulillahnya itu ada kuliah daring ya. Nah, jadi kuliah daring itu bisa saya kerjain juga tuh, nyambi lah istilahnya gitu tuh. Terus lingkungannya gimana? Saya telepon ke bro, boleh nih gantian gue dulu nih buat ke agenda lingkungan ini. Digantiin lah sama dia. Nanti kalau udah oke, pekerjaan saya udah beres, kuliah saya udah beres, saya datang ke situ termuka. Gantian hari Sabtu, Minggu kan udah agak lowong ya, lagi agak luang gitu. Ya udah, saya optimalin di situ, mengawalin muka apa segala macam. Kuliahnya kerjaannya tetap bisa by phone, kuliahnya juga bisa segala macam. Kita coba optimalin. Kayak gitu sih Kak Riris. Jadi buat skala prioritas. Oke, jadi kalau cara untuk tips untuk bisa ngatur waktu dengan baik adalah dengan mengurutkan ya Kak ya, prioritas yang mana dulu nih yang harus kita kerjakan gitu ya. Habis itu baru deh kita bisa pertimbangkan, oh aku harus mengerjakan ini dulu nih, setelah itu kita baru berpindah ke kegiatan yang lain. Kalau kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Jadi bikin skala prioritas. Betul. Tapi ini perlu ada catatan penting nih Kak Riris. Ini perlu butuh kerjasama lingkungan sekitar adik-adik. Misal adik-adik ada di panti. Nah, di panti siapa nih yang lebih dekat sama adik-adik? Nanti minta tolong mereka untuk mengawasi prioritas kita. Kak Malvin dulu minta dimentorin sama masnya Kak Malvin yang pertama gitu ya. Ini biar dilihat lah nih, bener nggak nih si Malvin bikin prioritas ini benar-benar dikerjain nggak nih. Jadi kita betul diawasin juga sebenarnya pada akhirnya. Itu pun Kak Malvin sebagai seorang mahasiswa dan orang kerja butuh juga di reminder atau diingetin. Nah, adik-adik juga kalau bisa ada orang-orang yang bisa diingetin, kalau orang tua yang mungkin orang tua, saudara atau saudara kakak mungkin bisa menjadi mentor yang baik untuk melihat prioritasnya adik-adik. Jadi kayak semacam kita punya orang untuk mengontrol kita juga ya Kak, maksudnya untuk membantu reminder nih, kira-kira target atau prioritasnya udah bener belum, udah dilakukan dengan baik atau belum nih sesuai yang ditargetkan gitu ya Kak ya. Ya benar-benar, karena kita memang kadang susah juga nih untuk komit dengan diri sendiri ya Kak ya. Jadi kadang memang kita butuh nih ada teman, ada orang lain untuk ngasih tahu, bantu gitu, reminder. Oke.